Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menganalisa mata uang USD JPY. Ya, video ini dibuat pada tanggal 1 Februari pada jam 23:05 dan harga saat ini itu di harga 129.900. Jadi saya di sini teman-teman ya akan membahas jangka pendek, jangka panjang di mata uang USD JPY ini. Nah, untuk jangka panjangnya saya menganalisa dengan fundamental, teman-teman. Karena kenapa? Ada sebagian trader ingin mengetahui kira-kira tahun 2023 ini mata uang Jepang kira-kira bergerak itu sejauh mana, trennya itu kemana. Ya kan, karena biar kita tahu kira-kira USD JPY ini kemana sepanjang 2023, kemudian kebijakan bank sentralnya seperti apa. Nah, untuk entry-nya ya tentunya jangka pendek. Kita akan membuat skenario-nya berdasarkan analisa teknikal. Nah, jadi kenapa saya membahas analisa fundamental? Karena saya jarang-jarang membahas analisa fundamental, teman-teman. Untuk sesi ke depan ya, Trader Asia akan menganalisa, menambahkan sesi-sesi analisa fundamental. Kenapa? Biar kita tahu juga, jangan hanya sekedar tahu analisa teknikal. Jadi sebagai trader itu kita harus belajar juga fundamental. Tetapi di sini saya tidak menjelaskan secara detail, teman-teman ya. Karena kenapa? Nanti mungkin kalau kalian nonton jadi bingung. Saya juga yang menjelaskan ikut bingung. Jadi saya akan membahas yang poin-poinnya saja. Ya, misalkan tentang pergeseran kebijakan, tentang keputusan bank sentralnya. Oke. Nah, jadi untuk utamanya ya, sesi pertama kita akan bahas dulu analisa fundamental. I mean, the lack of inaction was a surprise, but it wasn't either. Exactly, and Jadi dengan prediksi bank sentral yang katanya ekonomi akan suram di tahun 2023, jadi banyak para investor itu tentu akan lari ke safe haven, teman-teman. Ya, kita tahu ya, indeks dolar Amerika Serikat melemah pada tahun 2023, ya kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa dolar Amerika cenderung melemah terhadap mata uang utama alias major currency. Akibatnya, terdapat celah bagi para investor untuk menaruh investasinya ke mata uang alternatif di tahun 2023. Salah satu mata uangnya yaitu yen Jepang, teman-teman. Nah, kesimpulan ini diambil di saat Bank of Jepang atau BOJ merupakan bank sentral yang mengambil langkah hawkish paling telat dibandingkan bank-bank sentral lainnya. Nah, hawkish itu apa? Mungkin kalian belum tahu ya. Hawkish itu adalah istilah sebuah ancaman inflasi. Ya, keadaan ini di mana-mana harga itu mengalami kenaikan. Kemudian juga lapangan pekerjaan itu juga sulit didapatkan, teman-teman. Ini adalah istilah hawkish. Nah, selain itu BOJ atau Bank of Japan juga memberikan sinyal pergeseran kebijakan ya dengan mengubah target yield curve control. Nah, apa itu yield curve control? And has maintained its ultra low interest rates and decided against making more adjustments to its yield curve control program as widely expected. The cap on 10-year government bond yields remain at Yield curve control adalah kerangka kebijakan di mana BOJ akan berusaha mengendalikan kemiringan yield curve. Ya, caranya itu misalnya bank sentral kan biasanya dia bisa mempengaruhi yield ya lewat pembelian, teman-teman. Misalnya pembelian obligasi. Jika sasarannya adalah yield curve, maka itu berarti BOJ akan menakar ulang program pembelian obligasinya ya dengan cara membagi-bagi apakah mereka akan lebih banyak membeli obligasi jangka pendek atau jangka panjang, teman-teman. Nah, jadi saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan prediktif daripada yield curve ini bervariasi dari waktu ke waktu, teman-teman. Ya. Karena banyak simpulan dari beberapa studi ilmiah, kegunaan yield curve berhubungan terbalik dengan kredibilitas otoritas moneter. Jadi ketika pasar berpikir bahwa bisa lepas dari kendali ya, karena pemegang kebijakan yang tidak kompeten, jadi yield curve bisa berfungsi baik sebagai pemantau indikasi krisis. Akan tetapi ya, saat inflasi misalnya terkendala dengan baik, maka yield curve ini tidak bisa dijadikan ukuran yang handal.
ya. Jadi dia pada saat krisis saja, teman-teman. Nah, artinya apa? Ya, artinya kebijakan yield curve control akan membuat gerak BOJ untuk menyuntikkan likuiditas di pasar menjadi sangat fleksibel. Hal itu juga yang mendorong yen bisa menguat cukup tajam setelah pengumuman yield curve control pada akhir tahun kemarin ya, pada kalau nggak salah saya itu akhir Desember di tahun 2022. Hasil di 130,35 atau level terkuat sejak Juni 2022. Bank of Japan memperkirakan ekonomi Jepang kemungkinan akan pulih menjelang pertengahan periode proyeksi. Sementara itu, Bank Sentral membiarkan suku bunganya tidak berubah pada ultra dovish minus 0,1% sejalan dengan ekspektasi pasar dan mempertahankan tingkat yang sama sejak 2016. Keputusan untuk tidak mengubah kebijakan moneternya muncul setelah Bank Sentral membuat pasar global tengah dalam pertemuan sebelumnya. Dengan memperluas kisaran toleransi untuk imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dari 25 basis poin menjadi 50 basis poin pada bulan Desember. Nah, jadi mantan wakil Menteri Keuangan Jepang ya, Eisuke, nama lengkapnya itu Eisuke Sakakibara ya, pernah mewanti-wanti pada bulan Januari 2023 pada pertemuan bulan kemarin, BOJ akan memperlebar yield curve control dari 0,25% ke 0,5%. Kemungkinan juga bisa ada pelebaran, teman-teman ya, misalkan dari 0,5 ke 0,75. Itu kata wakil Menteri Keuangan Jepang. Nah, artinya apa? Artinya kebijakan yield curve control ini kan akan membuat gerak BOJ itu menyuntikkan likuiditas di pasar sehingga dia akan menjadi lebih fleksibel. Nah, karena hal itulah yen Jepang itu bisa menguat tajam setelah pengumuman yield curve control ini. Hal itu kenapa dilakukan? Karena kenapa? Kebijakan yield curve ini bisa menyebabkan penurunan harga-harga komoditas yang membuat beban impor Jepang itu berkurang, teman-teman. Sehingga membantu mata uang mereka itu menjadi kuat. Jadi dengan prediksi Bank Sentral yang akan suramnya ekonomi tahun 2023, membuat para investor itu tentu akan lari ke mata uang safe haven, teman-teman. Salah satunya itu di yen Jepang. Nah, kalau kita melihat pada tahun 2023 ini, saya kira untuk trading di mata uang USD JPY, saya kira itu bakal menguat. Tetapi skenario-nya ke depan kita nggak tahu, ya. Ini masih analisa. Sorry about that. No worries. I guess what we were trying to address, and I think what you were trying to get at, there's this raising, right, of the ceiling for interest rates in Japan. Than it had been before, and just like that is that their yield curve control. Jadi kalau Jepang membuka ruang volatilitas yield curve control, ini akan sangat menarik bagi para investor. Apalagi Jepang ini kan selama ini dikenal memiliki yang namanya moneter policy yang ultra light. Nah, pada akhirnya mungkin ya sampai akhir 2023 sesuai dengan analisa fundamental kita, mungkin akan berada di sekitar harga 120 sampai 130 per dolar Amerika Serikat untuk USD JPY, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membahas analisa teknikal, teman-teman ya. Nah, untuk analisa teknikalnya ya, untuk jangka pendek biar kita entry, saya sudah buat skenario di sini. Saya kira secara teknikal saya melihat mata uang USD JPY ini sudah memasuki posisi harga yang memang masih layak untuk kita perhitungkan titik entry-nya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita analisa dalam trend market, memang tampak USD JPY ini masih dalam kondisi bearish atau downtrend. Namun juga kita harus melakukan antisipasi ya, teman-teman ya. Kalau seandainya tiba-tiba pembalikan tren, bisa aja harga menembus resisten area dan juga mungkin bisa terjadi konsolidasi harga. Nah, saya dilihat di sini di peluang candlestick di chart ya, di time frame A1. Setelah menunggu beberapa candle ya per 1 jam, saya memutuskan untuk entry sell ya. Kemudian stop lossnya itu kurang lebih di 500 poin atau
di harga 129.9 sekian-sekian. Nah, kenapa saya memutus sell? Karena telah keluar yang namanya candlestick momentum ya, sudah CSR kukuh juga ya, kemudian diberi re-entry di area ini, tetapi saya belum entry pada saat itu dan akhirnya saya memutuskan entry di saat candle ke-3 yang bearish teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan untuk sell. Nah, saya mencari peluang entry sell karena di long term masih dalam arus downtrend effect. Nah, untuk lebih objektif memang saya harus melakukan analisa apakah ini harus sell atau buy. Tentunya juga saya ambil keputusannya di time frame H4. Nah, kalau di time frame H1 teman-teman ya. Nah, kalau di time frame H4 ya, juga sudah terbentuk yang namanya candlestick momentum, teman-teman. Karena kenapa? Ya, kalau kita lihat di chart ya, tekanan seller itu perlahan-lahan menurunkan harga tanpa dapat dilawan oleh tekanan buyer. Ya, tekanan buyer itu adalah panjang candle hijau yang membentuk memang lower high. Jadi saya kira ini indikasinya adalah para seller memang masih mendominasi pembentukan level-level harga. Nah, kalau kita ambil peluang buy, mungkin mengindikasikan bahwa para seller itu masih mendominasi pembentukan level-level harga tertentu. Nah, untuk peluang buy ini bisa didapatkan kalau seandainya saya melihat di time frame H1, kalau candlestick momentum itu nggak muncul tapi memotong yang namanya mid Bollinger Band, itu akan kita ambil peluang buy teman-teman. Dan juga untuk batas area support dan resistennya ya, saya sudah menarik garis resisten dan juga support ya. Kalau seandainya candlestick ini menembus harga support yang telah saya buat di time frame H1 di kisaran 129.600, maka saya akan sell. Oke. Nah, untuk supportnya kalau seandainya candlestick itu bergerak bullish, support itu di kisaran harga antara 130.400 sampai ke 130.600 teman-teman. Nah, kalau seandainya support itu ditembus, maka saya akan buy teman-teman. Tetapi di dalam kasus chart di time frame H1 ini dia menembus garis support, maka saya sell teman-teman dengan rasio RR-nya itu 1:1. Kalau memang menembus 500 poin ke 500 poin, maka saya akan ambil ke 1:2. Untuk TP minimumnya itu di 1:1 teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian mau entry ya pada hari keesokan harinya atau mungkin malam hari ini, boleh kalian tunggu di saat setup itu membentuk re-entry sell. Bisa jadi di time frame H4 ya. Ini candlestick momentum, kemudian keluar juga candlestick bearish ya, bisa jadi zigzag harga, maka Anda bisa sell. Nah, kalian kalau memang mau entry ya kalian menyiapkan analisa ya dengan gaya trading kalian masing-masing, apakah di time frame H4 atau di time frame H1 atau di daily, tergantung dari modal kalian masing-masing teman-teman ya. Nah, kita tunggu aja hasilnya, apakah profit, apakah loss. Kita juga wajib menentukan stop lossnya seandainya analisanya tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi juga saya ingin mengingatkan ya, tetap gunakan money management yang baik ya setiap kalian entry untuk keberlangsungan trading kalian yang sehat. Dan juga tetap waspada terhadap fake breakout candle teman-teman ya. Semoga analisa ini bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi pencerahan di saat kalian belajar trading forex. Dan yang terakhir, silakan subscribe dahulu ya channel Trader Asia, kemudian silakan komen di bawah tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.